sehebat apapun produk kita, semurah apapun produk kita, sebagus apapun kualitas produk kita, kalau tidak bisa ditemukan di sekitar kita, ternyata cuma bullshit saja. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ayo kita kumandangkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Artinya apa tuh? Tepuk tangan. Itu apa maksudnya, Mas? Ngobrol bebas. Halo teman-teman semuanya. Teman Sena, apa kabar semuanya? Balik lagi di ngobrol bebas di episode ke-20 sekian. Nyari. Hari ini kita kedatangan Mas Danan. Kita bakal ngebahas ini nih. Ini makanan ini bisa dibilang makanan khas nggak sih, Mas? Iya, makanan khas daerah Solo saya. ya? Iya, memang dari Jawa. Ya, makanan otentik. Gitu. Sebelumnya aku tuh pernah nemu terus tempatku ya, tadi aku cerita, Mas. Kalau ampiang ini aku pernah temuin di tempatku, tapi aku nggak tahu namanya ampiang nama bukan. Mungkin gitu. gula kacang atau noga atau kalwasuuk atau apa, berbagai macam daerah beda-beda. Beda nama. Beda nama. Jadi kalau yang dari aku rasain tadi sih, kalau ampiang nih mungkin dia karena pakai jahe jadi ada ekstrak jahenya hangat, agak hangat sedikit. Kalau aku tuh udah manis doang gitu, cuman manis sama kacang gitu. Nah, kita bakal ngobrolin ampiang sama Mas Danan. Ngobrolin ampiang tuh kayak ya gimana sih, ini kan ini usahanya Mas Danan nih, nggak cuman ampiang, dia punya permen asam, Jawa, ada sambal pecel. Ya. Nanti ada korelasinya antara ampiang sama sambal pecel. Nah, saya buat ampiang sama sambal pecel. Nah, nanti kita bahas itu. Ini dimulai dari kapan, Mas? Ya, alhamdulillah 2016 saya memulai usahanya. Waktu itu notabene saya bukan seorang entrepreneur, bukan pengusaha. Saya cuma lulusan dari FKIP, calon guru. Ya, akhirnya saya pernah bekerja di SMP 2 Wonogiri, itu kurang lebih 6 bulan. Jadi guru ya? Tapi tanda petik gajinya nggak cukup. Honorer ya, Mas? Iya. Guru WB honorer. Dan dari Karanganyar ke Wonogiri? Setiap hari. Setiap hari, makanya cuma buat beli bensin nggak cukup kan uangnya. Terus akhirnya waktu itu jiwa muda memang, ya udah cari experience yang lebih luas lagi. Saya kerja di Jakarta. Nah, di Jakarta ya alhamdulillah diterima di Kalbe Farma, salah satu farmasi terbesar di Indonesia. Waktu itu nomor 1, memang pola pikirnya kan sudah beda. Nah, disitulah saya belajar. Saya sekolah lagi di Presiden University Cikarang untuk ngambil marketing, sekolah sekalian kerja. Saya punya target dulu itu, 1 bulan itu hampir 2,5 M. Jadi saya jualkan produk orang lain. Oh, Kalbe Farmanya itu. Waktu di farmasi, omset saya itu hampir 2,5 M. Nah, terbersit ide lagi, muncul lagi keusilannya. Kalau saya bisa menghasilkan 2,5 M per bulan, diri saya pribadi, kenapa saya nggak bikin usaha sendiri? Capeknya saya ambil sendiri, biar saya rasakan sendiri betapa capeknya, betapa rekosone, kalau orang Jawa bilang seperti itu, jatuh bangunnya. Kalau ada keuntungannya, kan saya ambil sendiri juga. Akhirnya pulanglah saya ke Solo. Tapi waktu itu belum berani 100% turun untuk bisnis ampiang. Jadi saya masih menggantung ampiangnya. Saya kerja di Repsol Honda di Jogja, untuk di bagian manajer, coverage areanya Solo, Jogja, Magelang. Sudah punya anak buah juga. Udah nyaman sih di situ sebetulnya, gaji sudah mumpuni. Kan gaji Jakarta tapi tinggalnya di Jogja, kan lumayan kan. Yang diharapkan orang di Indonesia kan seperti itu. Gajinya Jakarta tapi tinggalnya di desa, itu keren itu. Nah, waktu itu ya muncul lagi, terbersit lagi. Kenapa saya nggak usaha sendiri aja? Kayaknya saya mampu. Akhirnya seluruh pernak-pernik apapun ya, yang notabene dulunya harus dandan, harus necis, minimal bawa laptop, bawa mobil, berubah 360 derajat. Hanya bawa motor butut, motor Supra, bawa jeans, bawa kaos, jaket, kelilingan ke outlet, toko oleh-oleh, rumah makan di Jogja maupun di Solo. Yang paling besar-besar saya ambil semuanya. Ya alhamdulillah sekarang
ada 300 outlet lebih untuk konsinyasi. Dimasukin gitu ya? Kita di rumah ada salesnya ada 3, karyawannya ada 15. Jadi total kurang lebih masih ada anak-anak magang, masih keluarga, ibu, bapak, istri. Istri yang di Bank Jateng pun juga ikut terjun sekarang, resign dari perbankan, pindah untuk usaha ampiang. Nah, seperti itu. Memang enggak ada prestisnya dulu. Dulu nggak ada prestisnya, sampai orang tua itu sampai sakit stroke, bapak saya almarhum sakit stroke, tapi bisa saya buktikan bisa masuk di televisi nasional. Alhamdulillah, akhirnya terbukti orang tua paham, udah percaya, udah 100%, yaudah kita fokus. Ini awalnya bisa ampiang itu Mas? Maksudnya mutusin saya jual ampiang itu gimana Mas? Nah, waktu ampiang itu ya itu ada korelasinya, hubungannya semuanya. Saya punya ilmu, akan saya gunakan pakai otak kanan saya, nggak pakai otak kiri. 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa 1 tambah 1 itu berbagai macam jawaban. 2 itu bisa 0,1 ditambah 1,9. Nah, waktu itu saya berpikirnya begitu. Saya menciptakan ampiang sama sambal pecel itu jadi tidak cuma ngasal. Tahun 2016 saya menciptakan ampiang sama sambal pecel, ini ada korelasinya. Kalau ampiang tidak bisa tidak laku di toko-toko, masa expirednya itu masih 4 bulan, 5 bulanan, sampai di rumah saya tumbuk, saya jadikan sambal pecel. Jadi ada hubungannya. Yang ampiangnya harganya 10.000, saya jual jadi sambal pecel itu malah justru naik kelas, harganya jadi 12.000. Malah naik ya? Nah, kerennya di situ. Jadi hingga saat ini, sekarang nggak ada returan. Udah, itu awal-awal waktu 2016 yang lalu. Jadi ada retur gitu, cuma 15, 25, tapi masa expirednya masih lama, ya masih 5 bulanan ya. Ini kan 6 bulan, baru 1 bulan saya tarik, saya tumbuk jadikan sambal pecel. Ya waktu itu idenya dari situ, ide gilanya itu. Ya alhamdulillah malah tidak ada produk saya atau barang yang dibuang percuma. Jadi bisa mengurangi resikonya, nilai resikonya sendiri. Itu luar biasa. Kuncinya di situ kalau mau bisnis. Jadi bisnis itu jangan ngasal. Hari ini musimnya es teh, jualan es teh. Hari ini jualan yang angkringan, ikut jualan angkringan, kafe. Itu nanti ya juga kalau orang Jawa bilang, oh cuma oblor-blarak. Nah seperti itu. Ya. Nah, kenapa ampiang Mas? Kenapa ampiang? Dulu saya juga nggak mengira ampiang terus jualan ampiang serendah inilah. Silver Queen ini Mas? Ya, Silver Queen ya. Tinggi no Silver Queen. Ya, waktu itu memang waktu kecil saya sukanya ampiang sama sambal pecel yang ekstra pedas. Cuma simpel aja itu waktu kecil itu, terus akhirnya ya udah kita bikin sendiri, kita produksi sendiri. Ya karena ya satu sisi ya nomor 1 ya suka. Nomor 2, ampiang bisa dijadikan sambal pecel. Terus bahan bakunya kan sama, terbuat dari kacang, gula Jawa, melimpah. Nah, harganya tidak terlalu fluktuatif kayak seperti kan sekarang kan bahan baku kan kadang naik, kadang turun. Kalau kacang kan standar terus, gula Jawa standar terus. Ada produknya barangnya, bahan bakunya komplit. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau mau kurang ya kita ngambil aja impor. Udah simple, sesimpel itu. Jadi tidak khawatir. Ya alhamdulillah hampir 300 outlet. Setiap hari kita produksi target 1000 pack. Di rumahnya? Hampir 300 outlet plus retail modern semuanya masuk. Berarti metode pemasarannya lebih ke nitip-nitip ini begitu ya? Konsinyasi yang canvassing. Kan kita juga ada online di rumah. Kita fokus untuk online-nya juga komplit. Terus kita punya value, jadi di rumah itu ada wisata edukasi ngepel ampiang deplok sambal. Ngepel ampiang deplok sambal. Jadi orang-orang berdatangan, baik itu instansi pemerintah, anak kecil TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya kunjungannya bisnis ke tempat ampiang. Nanti di sana kita ada 3 materi. Yang pertama tentang pengenalan apa itu ampiang. Ya bukan sukses story, kalau sukses story kan saya belum sukses ini. Ya, terus yang kedua tentang produksi, proses produksinya, dan yang ketiga yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan UKM yang lainnya itu saya menyampaikan materi tentang marketing. Jadi semua orang bisa produksi, tapi bagaimana cara marketingnya. Lah disitulah ada unique selling point-nya di situ. Jadi saya kasih tahu caranya marketing itu seperti apa, contoh-contohnya, prosesnya.
Jatuh bangunnya sampai saya ditabrak truk 2 kali. Kok bisa? Sampai tipes. Akhirnya tipes beralih ke TikTok live itu hingga booming hampir ribuan viewer kalau sekali kita live 2 jam itu. Ya lumayan kemarin. TikTok live. Apa dengan kayak gitu ngajari dari produksi terus ngajari operasional sama ngajari marketing tuh nggak takut nanti bikin ada saingan kan? Udah levelnya udah beda. Oh, iya. Kita udah selangkah lebih maju, mereka malah bisa kolaborasi. Jadi kita kadang-kadang gini, kita kekurangan stok pasokan produk, terus kita kolaborasi sama UKM-UKM yang lain yang saya bina, bikin ampiang juga, jadi bukan kompetitor. Ternyata kompetitornya ampiang itu bukan penjual ampiang. Selama ini kan kita pikir kalau batik pasti kompetitornya kan juga batik. Kalau ampiang makanan ringan seperti ini, ternyata saya baru tahu di tahun 2018 kompetitor ampiang ini bukan ampiang ya, makanan ringan seperti ini tuh roti. Jadi kita harus tahu kompetitor dulu. Kalau saya dulu hampir pernah 1 hari full itu apa ya standby di situ di tempat toko roti. Saya setiap kali tanya, Bu, kenapa beli roti? Kenapa nggak beli ampiang? Saya itu mau ngirim ke orang sakit, Mas. Mosok ya dikasih ampiang kan nggak logis. Iya. Gitu? Nah, satu sisi yang lain, Bu, kenapa Bu? Ini kan toko roti. Kenapa Ibu nggak beli roti? Kok malah belinya ampiang, sambal pecel, snack-snack yang lain? Mas, roti itu udah bosen saya itu. Nah, terus saya itu mau ke Singkawang. Nah, kalau beli roti sampai sana busuk. Iya. Belinya yang makanan khas, oleh-oleh khas. Yang awet. Jadi udah paham, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengeksplor produksi siapapun itu saya sharekan, tidak ada yang saya tutup-tutupi, semuanya ya demi amal jariah. Tapi ya jangan didoakan saya segera mati. Ya udah semoga amal jariah saya terjadi keberkahan di situ. Oke. Jadi Mas, saya ibu rumah tangga. Dulu pernah suatu ketika itu di akhir pandemi. Saya tidak menyebutkan spesifik ke orangnya karena ini kan masuk di konten juga online juga. Ada 2 orang, yaitu mohon maaf, suaminya itu meninggal gara-gara COVID. Terus mereka belajar, ibu-ibunya itu belajar di online-nya, TikTok-nya Ampiang Jawa. Salah satunya seperti itu. Kita sharekan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita rahasiakan. Menjadi amal baik bagi kita, ladang jariah bagi kita. Apa? 1, mereka mencukupi rumah tangganya sendiri dari jualan ampiang yang gara-garanya apa? Belajar dari saya. Sampai kita itu ditransfer uang 6 juta. Katanya, Mas, ini untuk Mas Danan. Saya sekarang seumur hidup itu saya ibu rumah tangga, belum pernah berbisnis sama sekali. Anak saya 4, suami saya meninggal saat COVID. Astagfirullahaladzim, saya itu sampai merinding. Ini bener, ini demi Allah saya nggak berbohong ya. Akhirnya apa? Saya mau ngasih uang, sekedar uang ke Mas Danan sama tim ampiang. Ini loh ada salah satu apa yang namanya ya, imbal baliknya, nah seperti itu. Saya tolak, saya nggak mau sama sekali. Itu banyak terjadi seperti itu. Udah 2 kalau saya itu hal-hal yang seperti itu menjadi keberkahan bagi kita. Terus yang kedua, kenapa saya jualan ampiang dari dulunya pengennya karyawan karena bapak ibu juga PNS semua. Ya memang banting saya ya ada ilmu kepepet juga. Tapi yang satu sisi dulu itu saya berdagang itu karena motivasinya dari Mbah Kakung. Mbah Kakung itu bapaknya Pak Bupati Kabupaten Karanganyar, Mbah Suhud, nuwun sewu, saya taklim sama beliau, hormat sama beliau, sama wanti-wanti. Nang, kalau mau bisnis harus 100%. Kamu nggak usah malu. Keluargamu, pejabat semuanya, PNS semuanya, karyawan, pedagang, pekerja semuanya, pegawai semuanya. Mungkin saya terah di sana itu yang satu-satunya cuma pedagang. Beliau mewanti-wanti, nggak ada nabi itu nabi bupati, nggak ada nabi itu nabi PNS, nggak ada nabi itu nabi karyawan BUMN, nggak ada pegawai, adanya nabi itu pedagang, pekebun, peternak, penggembala. Jadi apa? 99 keberkahan, pintu keberkahan itu dibukakan di niaga. Ya alhamdulillah, kita beli mobil cash, nggak ada yang ini nanti dikira korupsi. Korupsi dari mana? Kita hutang enggak hutang. Jual warisan enggak, kita juga nggak jual warisan. Murni dari berdagang. Bikin rumah secara cash,
Di Tegal Asri, di pusat kota juga seperti itu. Ya mungkin keberkahannya di situ. Jadi saling berbagi. Ada ekonomi sirkularnya di situ ya, saling berhubungan. Berarti kalau dulu pas awal memutuskan saya keluar dari karyawan dari kerja terus usaha itu, bapak awalnya nggak setuju. Bapak ibu itu awalnya bapak sampai stroke, sakit. Gara-gara nggak setuju. Iya. Ibu saya juga di kesehatan, jadi bangga kalau anaknya di farmasi gitu. Tapi ujung-ujungnya cuma jualan ampiang. Tapi alhamdulillah malah malah lebih keren di sini. Tapi sekarang udah ini ya. Kalau dulu belajarnya mas? Nah, belajarnya otodidak. Belajarnya otodidak, kita trial. Sebetulnya, mohon maaf, ini ampiang saya itu yang saya bawa yang gepeng, ini kan udah terlalu mainstream ya. Di rumah itu ampiangnya bulat. Oh, bulat. Tadi stoknya habis soalnya. Ampiangnya bulat, bentuknya bulat, tidak ngilu di gigi, banyak kacangnya daripada gulanya. Sampai-sampai saya itu punya tagline untuk ampiang sendiri itu, yang ganjil lebih enak. Maksudnya yang ganjil itu apa? Kacangnya? Yang ganjil jumlah kacangnya. Coba kita bayangkan. Zaman dulu kala ada onde-onde. Onde-onde itu kalau jumlah wijennya ganjil itu kan juga enak. Pernah hitung? Ini cuma candaan. Emang candaan ini dia. Kenapa nggak senyum? Ini emang candaan. Dipikir beneran tuh. Yang ganjil ampiangnya itu yang enak. Jadi punya tagline sendiri. Jadi kamu kalau makan terus ngitung, lupa makan lagi gitu. Lagi nanti kalau lupa beli lagi. Keren kan? Nah, seperti itu ya. Itu trial gagal, hampir putus asa. Kalau dulu orang bilang apa ini jangan-jangan didukun katanya seperti itu kan, zaman sekarang kan nggak mungkin lah ada hal seperti itu ya. Karena apa? Ternyata kesalahan diletak satu poin, yaitu apa? Pemilihan gula Jawanya atau gula merahnya itu salah. Dulu pas trial. Kacangnya tetap kacang lokal dari Eromoko, Wuryantoro, Batu Retno, Jatisrono gitu. Kalau gula Jawanya dulu ngambilnya dari Cilacap, akhirnya kita ubah ke Kebumen. Kebumen Purworejo 100% yang asli. Jadi alhamdulillah bisa kriuk, renyah, gurih, tidak ngilu di gigi, tidak klek gitu loh. Jadi bisa pas gitu gara-gara apa? Poinnya di pemilihan gula Jawanya. Ya udah baru proses bisa. Di tahun 2018 udah autopilot, saya sudah lagi nggak memegang untuk ampiang, produksi, pemasaran apapun itu, tapi saya masih tetap panggilannya sales ampiang. Kalau mau kelilingan ya kelilingan ya gitu. Makanya kalau janjian sama saya harus 3 hari sebelumnya baru bisa ketemu. Kan keliling terus ya, Mas? Keliling. Iya, bukan karena saya sombong, acaranya banyak, enggak. Saya kelilingan ikut jualan sales kelilingan. Target sehari motor 3 juta, kalau mobil 6 juta, itu harus sudah pasti. Ya namanya juga orang marketing harus punya target. Namanya hidup harus punya goal. Makanya apa? Jangan makan terus loh. Makan terus kayaknya. Gak asik kan? Padahal orang Kalimantan, orang Singkawang, tapi malah justru asik kan makan makanan Jawa. Ini juga kacangnya nggak ada yang gosong ya Mas ya? Nggak ada yang gosong, nggak ada yang tengik. Memang semuanya udah pilihan. Di QC gitu ya? Iya, ada quality controlnya. Istri ini yang sekarang yang pegang. Iya. Yang megang ampiang semuanya, bagian produksi, pemasaran, apapun itu yang ngatur-ngatur istri. Saya sudah lepas, nggak mau lagi ngurusi ampiang. Mau bisnis lagi tambahan, jadi tukang pijet. Tukang pijet karo kerok. Lah senengane pijet karo kerokan. Dia mulainya berarti 2016. Oh, 2016. Bisa sustain sampai sekarang dan seterusnya tuh gimana sih Mas? Mempertahankan kualitas nomor 1, terus kita ya namanya juga sales, jadi harus orientasinya harus target. Ya. Cuma itu aja simple. Apalagi kita dengan adanya ekonomi kreatif, ya kita selaku anak muda kan lebih kreatif lagi. Kita menciptakan suatu peluang lagi, value lagi di tempat ampiang itu, yaitu salah satunya wisata edukasi ngepel ampiang geplok sambel. Jadi orang-orang banyak kunjungan yang ke sana 2 bis, 3 bis gitu datang, hampir 100 orang, 200 orang seperti itu. Saya udah nggak makan ampiang hampir kurang lebih 3 tahun. Bosen kali. Kenapa bosen? Katanya Mbah Hado, Mbah Jauh, itu orang yang memiliki produk tidak boleh memakai atau memakan produknya kita sendiri. Katanya seperti itu. Enggak bosan. Lu dikira tenanan lu. Enggak lah. Lu
Masa kameramen udah 2 kali curang. Oh iya. Lah Mas Bayu kok batik terus. Itu di alasanmu itu di lalu cara pakai batik. Ini dapat nih alasannya. Saya udah hampir 3 tahun. Itu pun makan terakhir kali cuma satu cuil, itu cuilan gara-gara kita juga live TikTok kita kok waktu itu bukan live TikTok QC untuk QC kok kacangnya katanya melempem gitu. Terus saya mencoba cuma satu aja udah itu. Ya ujarnya kayak enak sih tapi ya bosen. Setiap hari. Itu aroma di rumah ya teman-teman semuanya yang di rumah juga. Kalau kunjungan ke tempat ampiang itu aromanya luar biasa. Jadi kecium sampai ke jalan raya hampir radius 1 kilometer itu. Harum sekali gula Jawa. Gula ya. Ditambah jahe. Jadi baunya itu maknet bener. Net gitu loh. Gimana ya? Enak banget gitu loh. Iso menggugah selera, terus bisa lapar. Rasanya gimana ya? Enak banget gitu rasanya itu. Bisa kita praktekkan coba ke rumah. Kita main ya kawan-kawan. Main ke rumahnya. Boleh. Bikin ampiang. Ya bikinnya gimana sih Mas? Bikin ya cuma dicetak, kalau yang bulat ya dikepel, namanya dikepel itu bukan ada wisata edukasi ngepel, itu ngepel bukan ngepel. Kalau ngepel kan kita ngepel lantai, itu ngepel. Jadi dikepel manual. Itu dalam kondisi panas ya. Dalam kondisi panas nanti resiko, memang kalau yang tidak terbiasa resiko, makanya kita kalau ada kunjungan itu biasanya yang gepeng seperti ini. Oh, yang pakai kalau sambal pecel masih ditumbuk manual tanpa mesin. Itu kayak lumbung padi ya. Iya. Itu 1 kuintal itu jadinya 1 kasur itu toh. Ya udah manual. Ditumbuk manual. Ibu-ibu itu. Ya ada yang cowok ya. Mbak ya. Kenapa bayangannya ibu-ibu? Kan ada ibu-ibu nunduk padi. Enggak, cowok yang numbuk. Ada, saya sendiri kadang-kadang juga ikut. Saya pengen kurus gitu. Kalau ini kita hampir 3 bulanan saya nggak ikut, makanya rada lemu. Biasanya sehari bisa produksi berapa banyak? 1.000. Iya, 1 kuintal ampiangnya sambal pecelnya untuk ampiangnya 1.000 pack. 1.000. Wow. Pack ini? Iyalah. Lah untuk Indomaret boleh nggak? Boleh. Lah untuk Indomaret aja 5.000 kurang. Per 1 minggu. 1 minggu. Itu baru satu titik aja. Belum nanti do grosir, belum Alfamart, belum toko oleh-oleh yang 300 outlet itu, belum di pasar. Ampiang saya itu target marketnya itu bisa masuk di pasar, pusat oleh-oleh, rumah makan, barbershop, fotokopi, ya, terus PLN listrik, PLN pulsa, konter pulsa, PLN listrik pulsa, itu masuk semuanya. Jadi semuanya bisa saya kuasai. Berarti bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Di mananya bisa. Itu ilmu marketing seperti itu. Sehebat apapun produk kita, ini salah satu wejangan juga ya. Sehebat apapun produk kita, semurah apapun produk kita, sebagus apapun kualitas produk kita, kalau tidak bisa ditemukan di sekitar kita, ternyata cuma bullshit saja. Anda kata, wah ampiang, sebetulnya ampiangnya Mas Danan itu enak loh, sambal pecelnya juga enak, murah. Nah tapi di tempat saya nggak ada. Nah, mosok saya harus pesen ke Karanganyar dulu, lewat online ribet. Kita belajar dari Unilever. Di toko-toko samping rumah-rumah kita, semuanya terjejer rapi di situ. Otomatis apa? Ini sambal pecelnya nggak enak, ini Jawa, ini mahal. Tapi harganya cuma ini. Ya udah terpaksa beli. Ya itulah ilmu bisnis seperti itu. Sehebat apapun produk kita kan nggak usah terlalu mengunggul-unggulkan produk kita paling enak, paling bagus, paling murah, nggak usah, biar orang lain yang menilai. Yang penting nomor 1 apa? Intinya distribusi. Ini sekarang wilayahnya mana Mas? Solo Raya sampai Jogja, sampai Semarang, seluruh Indonesia, Korea, Jepang, Arab Saudi. Hampir setiap hari, Taiwan, Hong Kong, Macau, Malaysia, iya, setiap hari ya. Kalau tidak percaya dibuktikan aja ke ekspedisi. Kita nggak mau foto-foto yang hal-hal seperti itu, udah terbukti semua. Di sana berarti ada toko atau seller atau? Di sana orang Indonesia yang tinggal di sana akhirnya dikasihkan. Terus ada orang yang lokal sana asli, warga negara sana, pernah ngicipi ampiang atau sambal pecel, akhirnya order. Zaman sekarang gampang, mau ngirim ke Hong Kong 50.000, 1 kilonya murah, 1 minggu sampai, nggak sampai 1 minggu.
Ini penasaran aku, pengen buka. Boleh nggak Mas? Boleh, silahkan. Tapi Itu harus juga- dipakai gunting. Itu juga produksinya, Mas. Produksi sendiri. Nah ini kan kita ada produk terapan dulu itu sebelum pandemi. Masih Sebelum pandemi itu produk saya cuma ampiang sama sambal pecel. Semenjak pandemi itu omset saya naik 200%. Malahan. 200% pas pandemi. Karyawan tidak ada yang saya liburkan, malah saya nambah karyawan lagi. Ya, naik 200%. Karena apa? Satu poinnya. Yang pertama yaitu apa? Saya menambah produk substitusinya. Jadi saya di rumah itu selain jualan, katakanlah, saya jualan sambal pecel. Waktu pandemi, saya juga jualan peyek. Peyek kacang. Peyek kacang. Yang kacang Setengah kilo, 30.000, murah meriah. Iya, Itu satu bal itu segini itu. Iya. Satu minggu 200 kilo tembus itu. Luar biasa. Cuma dari peyek. Sekarang ada 17 produk terapan substitusi Berarti dari ampiang. Semuanya kacang gula gitu. Nah, no, semuanya intinya cap Jawa. Oh. Dan mereknya cap Jawa ya. Jadi ada frozen food, ada galantin, tahu bakso, rempeyek, keripik tempe. Jadi lebih semarak lagi. Ada 17 produk yang dulunya cuma 2. Itu produksi sendiri semua, Mas? Karyawan, setiap karyawan ada divisi masing-masing. Ini bagian bikin peyek, ini ada bagian bikin ampiang, nah, seperti itu. Ini udah dimakan permennya. Udah. Ini permen asem ini asemnya ngambilnya dari kuburan loh. Iya, itu ada kakek loh naik ke atas kuburan itu terus dirok gitu asemnya jatuh-jatuh terus kita kumpulkan terus buat permen asem ini. Ada di Bungkus aslinya nih ini deh. Bungkus aslinya dari kain kapan? Ini 3 kali sudah terus. Enggak lah itu halal insya Allah. Ini asam terus kasih gula gitu ya? Ya cuma asam kasih gula. Asam kasih gula? Iya, gulanya pakai gula yang premium terus sama asam Jawa. Udah. Asamnya beli demi Allah enggak digulan loh, nggih Allah dikira aku tenanan apa guyon ora iso bedake. Enak. Ya kecut, asem. Manis-manis. Wong cuma asem sama gula. Makanya kan ini yang manis, ini yang pedas, ini yang kecut asem. Lengkap kan? Ada yang gurih, peyek, keripik tempe. Ada yang digoreng, frozen food, lengkap semuanya. Ya alhamdulillah malah kalau ke Tawangmangu silahkan mampir ke Rumah Ampiang. Jadi jalur piknik, jalur wisata. Ini sebenarnya produk-produk simpel dasar semua ya, Mas? Produk simpel dan orang bisa meniru. Orang bisa meniru semua. Gampang, bisa ditiru. Ya cuma mungkin rezeki orang masing-masing beda ya. Kalau sekarang kan pengusaha-pengusaha sekarang atau orang-orang kreatif sekarang kan nyiptakan produk kan yang kekinian. Kreatif aneh-aneh. Kekinian. Nah, ini Akhirnya, enggak ini dasar. Iya, yang otentik. Justru malah hal seperti inilah. Saya juga berguru sama salah satu di Solo, mentor saya, Noto Suman Serabi, saya sebutkan di situ juga. Kenapa Serabi Noto Suman itu selalu cuma yang original sama coklat? Dia nggak mau yang pakai nangka, nggak mau pakai durian, nggak mau pakai tambah topping-topping itu ya. pisang. Itu malah justru menghilangkan otentifikasinya. Kenapa Bu Uger dengan roti kecilnya itu roti kecil yang kenapa kok selalu setia dengan roti kecek? Padahal roti kecek kan cuma dari itu lah kayak apa namanya apa? Roti kecek dari Bekatul. Iya. Itu itulah otentifikasinya. Kenapa Ganep juga sekarang masih eksistensinya masih bisa diperhitungkan. Jadi nggak usah terlalu ikut-ikutan. Ya kreatif tapi cuma caranya saja yang dikreatifkan. Kalau produk yang simple aja. Oke. Teoriku kemana itu loh lagi ngobrolin. Iya, memang yang seperti itu. Sekarang soal batik aja, udahlah, nggak usah batik harus warna alam, harus dari ini alah. Kalau sekarang aja udah pakai printing, yang model-model printing aja udah nggak apa-apa. Oh, pakai sekarang modelnya harus pakai apa namanya ini puring. Nah, biar keringetnya biar keserap. Yang ibu, bapak-bapak, cowok-cowok, simple yang penting laku gitu aja. Bisnis itu yang mana yang paling menghasilkan, nggak usah ini loh aku, ya, nggak usah gitu. Bukan zamannya lagi. Orang nggak akan beli, apalagi sekarang eranya tahun politik ya, agak lesu. Yeah. Makanya saya nggak usah ikut politik, ya udahlah, yang biasa saja lah bisnis ampiang. Nggak ikut politik Mas.
Ya, ini besok nyalon ke bupati. 2 tahun jadi bupati Karanganyar ya, tahun 2029 besok kan. ADF, tapi saya nggak usah bahas itu, kita bahas Ampiang aja. Nah, tadi kalau ada kunjungan-kunjungan ada value yang lebih yaitu diajari tentang marketing ya. Dan diajari apa Mas? Yang diajarkan? Yang marketingnya tentang produksi. Kalau udah produksi bisa, namanya orang kan semua orang kan bisa produksi, tapi cara penjualannya itu bagaimana? Kalau di konsep saya ada marketing tentang online dan sama offline. Ada yang canvassing, ada yang lewat jalur online. Cuma simple itu aja. Terus nanti bagaimana pendekatan sama customer, pendekatan sama owner, salah satu toko, dialeknya bagaimana, sopan santunnya bagaimana, cuma seperti itu. Ya memang harus terkosong. Saya itu 300 outlet, itu yang ditolak itu kurang lebih hampir 1000 outlet yang ditolak. Yang bisa masuk 300 outlet. Saya sebutkan contohnya. Saya suatu pertama kali itu datang ke outlet. Mas, ini apa? Ampiang Bu, saya mau menawarkan ampiang. Ditolak. Sini nggak ada titipan ampiang Mas, paling kita cuma mentok kerupuk atau kacang, itu pun kita bikin sendiri. Oh ya udah Bu, terima kasih, nggak apa-apa. Tiba-tiba apa? Ya namanya juga jiwa sales dan marketing. 1 bulan berikutnya datang lagi. Bu, menawarkan ampiang Bu. Ini yang kemarin ya? Iya Bu. Orang-orang Mas, ngurap tahu payu. Ya. Mental. Namanya juga mental ya, so rai gedek lah mau Ning yo dudu rai gedek siapa sih? Ya memang mentalnya marketing, jiwa sales dan marketing. 2 bulan yang akan datang lagi, tembusi lagi. Sampai bosen Ibu Ini kamu yang kemarin, udah saya tolak 2 kali. Iya Bu. Memang udah mentok Bu, saya pengen banget masuk di sini. Raketan 5 atau 10 aja, itu pun konsinyasi. Kalau nggak laku, dikembalikan ke saya nggak apa-apa. Dan ini untuk Ibu, untuk yang icip-icipnya Ibu. Loh, setiap kali kesini kamu ngasih icip-icip loh. Nggak apa-apa Bu, itu produk saya sendiri kok, itu hal yang mudah seperti itu. Akhirnya apa? Diterima. Ya wes, sini 10, mesake. Kasihan. Akhirnya 10. Ya Allah, mau 10, ya serah apa-apa lah. Akhirnya apa? Selang 1 minggu, Mas, minta Mas 20. Selang 1 minggu. Sekarang udah 101 minggu. Di salah satu outlet. 101 minggunya. Kalikan aja 12.000, udah 1.200.000, kalikan 41 outletnya saja. Beda dengan istri saya yang notabene bukan dari orang marketing, tidak pernah belajar sales, marketing, mentalnya juga masih rendah, maksudnya tidak kendel, ora cong ngono lho, ora langgang das satu-satu. Bu, mau titip ampiang? Enggak, Mbak. Langsung diprok ning ngarepan, ampiangnya dibanting nangis. Itu benar itu. Kalau jiwa bukan marketing, hal seperti itu mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya. Jadi apa? Ada rasa-rasa takut, rasa malu, rasa minder. Itu banyak sekali menghinggapi orang-orang tertentu yang tidak bisa sales dan marketing. Tapi nek wis wong marketing jiwane wis los wis, ya wis esuk tembusi meneh. Ora ditampa, tembusi meneh. Ora ditampa, tembusi meneh nganti jelek. Ya akhirnya kadang-kadang ya ada yang diterima, ada yang juga yang enggak. Ora Mas, wis ora ya ora, wis hop. Ya enggak apa-apa, mungkin belum rezekinya di situ ya. Masih ada 99 pintu rezeki dibukakan yang lain. Paham? Ya keren banget, ini Pak Ustadz nah. Itu yang offline, yang online gimana? Yang online, gara-gara tipes. Saya gara-gara tipes. Sakit tipes 1 bulan, saya opnam sendiri, saya rawat sendiri, infus sendiri, minum antibiotik selama 6 hari, full harus 1 bulan di rumah. Namanya juga istri. Kan udah autopilot, ngiptakne bisnis itu kan biar autopilot, ben uripe penak, ben karyawane sing obah terus. Lah masa saya tuh yang punya, bose, saya sakit tipes. Ya namanya juga sakit kan yuk. Mainan HP kalau pagi, mainan game, TikTokan, Facebookan, ya toh, sosial media, WhatsApp. Istri jadi laki-laki. Oh, jadi wong lanang, duwe bojo lontang-lantung kaya kumban. Paham bahasa Jawa paham? Katanya jadi cowok lelaki, jadi suami itu ya, yang Mbak ya yang kerja waktu itu karyawannya kerja semua.
kakek nenek saya kerja semua kita. Lah kok cuma di sofa mainan game. Astagfirullahaladzim. Lah kan sakit dong. Sakit masa sakit 1 bulan nggak ngapain-ngapain, cuma kan kalau saya lemu. Ya itulah timbul ide. Waktu itu ada live TikTok. Mungkin waktu awal-awal ya, jadi bisa boomingnya gitu. Iseng. Kita live di depan kamera, saya nggak mandi. Setiap hari saya nggak mandi. Jadi cuma saya sisir, dah nggak pakai muka, cuci muka, udah selesai. Itu live TikTok, cuma bawa HP 1. HP 1 pun bukan iPhone. Pakainya ini loh, Xiaomi. Ini Xiaomi ini HP badak ini loh, bener nggak menipu saya. Ini menghasilkan ratusan juta. Kita live, tripodnya pakai tangan sampai tatap layar itu gini sampai tremor, gemeter, kita tatap layar kak. Yang saat itu live itu 2 jam itu kurang lebih hampir 2.000 viewer. Omset kita ya kurang lebih 3 sampai 5 jutaan per hari. Ya alhamdulillah udah dapat printer, dapat motor elektrik, terus ya bikin studio dapur, tapi saya dapurnya yang kita perbaiki. Ya lumayan waktu itu. Jadi saat ini udah off, nanti mungkin semoga aja balik lagi nanti. Kalau yang lain-lain, yang online lain ya biasa cuma lewat sosial media. Shopee itu ya. Oke. Yang standar-standar aja minimal apa itu. Terus yang paling bagus sendiri yaitu ada kunjungan wisata edukasi. Salah satunya teknik marketingnya saya di situ. Itu baru ya? Atau udah lama. Memang dari awal sudah men-settingkan seperti itu. Mungkin satu-satunya di Solo Raya yang ada wisata edukasi UKM ya cuma satu-satunya di situ, itu tempat Ampiang. Memberanikan diri walaupun lingkungannya, rumahnya, usahanya itu masih dalam satu ruang lingkup lah. Jadi masih satu sama rumah, sama tempat produksi. Tapi kita memberanikan diri. Ternyata malah welcome semua. Kita kekeluargaan. Sholat bareng, minum bareng, kalau ada snack-snack bareng, gratis tis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kalau cuma dipungut biaya itu pengganti snack atau makan, dah simple. Kalau beli bayar? Beli bayar lah, syukur-syukur ya, beli dan tumbas, apa ya lumayan ngoten kula. Namanya beli. Tapi gratis karena saya berbagi ilmu. Ya. Nanti kalau saya dibayar berarti niat saya sudah jelek, ya. Keberkahannya kurang. Udah biarkan saya yang cari uangnya lewat sales, marketing. Nah itu kalau soal hal-hal teknis seperti itu kita tidak mengharuskan. Ya alhamdulillah bisa eksistensi sampai sekarang. Berapa tahun itu mas? Hampir berapa ya 2016 sampai 2000 ya 8 tahun. Visi misi saya itu salah satu Ampiang itu menjadi makanan khas daerah. Coba kita sekarang bayangkan di Solo itu makanan khas daerahnya apa? Serabi, ya yes, kan? Jogja apa? Bakpia, gudeg, ya. Kita ke Wonogiri atau Gunung Kidul ada lagi sendiri. Gunung Kidul apa? Walang gorengnya, belalang yang digoreng, ya. Wonogiri, tiwul. Lah Karanganyar, no belum ada sama sekali. Siapa tahu nanti kalau saya jadi bupati. Ampiang salah satu makanan otentik khas Kabupaten Karanganyar. Soft selling. Soft selling Ampiang enggak lah ya sama Geto, sama teman-teman yang lain seperti itu akan saya angkat ya. Plan kedepannya apa mas? Bakal ada produk baru lagi? Enggak, malah pengembangan saya bisnis yang lain aja. Kalau Ampiang biarkan tetap Ampiang, biar berjalan sendiri. Biar original biar mengalir apa adanya. Saya mungkin ya sayanya yang harus melompat lebih jauh lagi. Tukang pijet tadi itu ya? Iya, tukang pijet sama kerok karena saya suka pijet sama dikeroi. Pijet di mana? Ya di rumah, tapi yang pijet bukan saya. Nanti kita punya tim yang cewek ya khusus cewek, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak ya khusus bapak-bapak. Cuma saya mengkakomodir teman-teman tukang pijet sekarangnya gitu, namanya gitu. Soalnya saya pengen banget. Beneran itu tukang pijet? Temenan ya, temenan itu tukang pijet kerok ya. Tukang pijet kerok ya. Itu udah jalan mas? Oh, mereka kayak Nakamura. Nah, betul. Gus Minging, keren. Itu saya tiru, betul. Betul. Gus Minging. Gus Minging. Gus Minging. Saya pernah dulu juga dipijeti sama beliau.
Inspirasinya dari situ. Betul, sip, keren itu. Setiap bandara, setiap stasiun ada semuanya. Setiap kota besar. Saya dari Mas Danan itu belajar tentang konsisten dan kerja kerasnya itu ya. Saya kenal kan 2016 itu ya Mas ya. Oke, 2016. Awal kita ketemu. Kita kenalan apa tau? Ikut Bator, Bator. Kan 2016 ya, kayak kita 2016. Nah, mungkin pesan-pesan Mas, pesan-pesan bagi teman-teman kita kan yang anak muda pengen usaha itu pesennya apa gitu ya, biar Oke. Tetap minum dulu ya. Usahanya biar langgeng, usahanya biar kuat ya gitu. Butuh apa? Ya. Yang pertama satu poin aja. Pesannya buat teman-teman semuanya yang di rumah maupun di studio, jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ayo kita kumandangkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Artinya apa tuh? Tepuk tangan. Itu apa maksudnya, Mas? Kita selaku anak muda yang masanya itu langkahnya masih panjang, kekuatannya masih besar, daya saingnya masih luas, kemampuan fisiknya juga masih prima, beda kalau tua. Itu di saat muda, setiap orang itu punya jatah gagal, punya jatah sengsara, jatah gagal, ya namanya kesedihan itu pasti, kegagalan, kesedihan itu pasti. Kita habiskan di saat muda kita, mumpung kita masih kuat, fisik kita, tenaga kita, pikiran kita, langkah kita. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Makanya jadi pemuda nomor 1 apa? Jangan manja. Ojo lemak-lemek, sat-sat das. Orang sah mikir sih, sebenarnya dilakoni sih. Nek kok kan mikir nanti malah apa? Semua pikiran yang ada di benak kita itu malah justru dirasuki setan, ujung-ujungnya tidak dilakukan. Ya. Kalau sudah mau dipersulit, kita ikhlas untuk dipersulit. Ya. Apapun kesulitannya, apapun masalahnya, apapun kendalanya itu pasti kita lalui dengan enjoy, nikmat, santai, sabar, tawakal, berdoa. Ya. Jadi ojo jaga penake terus. Apa positif komplain. Pemerintahnya ora apik. Nah itu dadi bupati dhewe. Komplain, harga apa mahal. Makanya otakmu itu gunakan untuk merangkai kata-kata ya. Menstrategikan inflasi, deflasi suatu daerahmu sendiri. Kamu berjuang lewat lini usahamu sendiri-sendiri, lewat batiknya, lewat makanan food and beverage saya. Ada lini-lini sublininya yang itu bisa kita menjadi pejuang-pejuang di situ. Ya. Jika bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oke, itu pesannya. Pesannya itu ya. Betul. Tuh. Closing statementnya itu ya Mas. Iya tuh. Jika kenapa dipermudah? Closing statement ada satu lagi. Kerja, tipes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.